Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Hina Windiasih, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Pemalang, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Beli. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi untuk pembelajaran di kelas dari rekan sejawat saya, yaitu Ibu Lili Afida, guru mapel bahasa Inggris. Baik, pada kesempatan kali ini tujuannya adalah agar ketika pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Lili nantinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya saya izin untuk melakukan sedikit tanya jawab praobservasi dengan Bu Lili, Ibu. Iya, Bu Windy. Bu Lili, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Windy. Bu Windy sehat? Alhamdulillah. Baik Bu Lili, izinkan saya bertanya sedikit tentang pembelajaran yang akan Bu Lili laksanakan di dalam kelas Bu Lili, nggih. Saya izin bertanya, Ibu. Iya, monggo. Oke, untuk pembelajaran yang akan Bu Lili laksanakan nanti, saya ingin bertanya, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Lili capai dalam pembelajaran di kelas nanti? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah karena materi di kelas 12 ini adalah materi pendalaman di kelas 11 ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran di pertemuan nanti ya Bu Windy, itu anak siswa dapat mengidentifikasi mengenai informasi detail yang ada di dalam sebuah cerita, yaitu naratif teks bentuknya. Selain itu, siswa juga dapat menangkap makna yang ada di dalam cerita. Nah, dalam pertemuan ini kita fokus pada tujuan pembelajarannya hanya 2 poin ya, Ibu. Jadi tadi tentang identifikasi informasi detail dan makna terhadap isi teks tersebut. Baik, sedikit mengkonfirmasi Bu Lili, berarti nanti materinya itu tentang naratif teks Iya, ya? tentang naratif teks. Oke, dan tujuannya Bu Lili nanti ada 2, siswa mampu mengidentifikasi dan menangkap makna dari isi naratif teks tersebut. Iya, betul sekali Bu. Oke, baik Bu Lili. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bu Lili, apa area yang akan Bu Lili kembangkan atau apa area yang ingin Bu Lili kembangkan dari pembelajaran nanti? Oke. Jadi area yang ingin saya kembangkan, saya itu melihat dulu, merefleksikan dulu dari pembelajaran saya sebelumnya Bu Windy. Jadi ketika saya di pembelajaran itu mengadakan diskusi, itu tidak semua siswa turut aktif dalam diskusi tersebut. Biasanya hanya anak-anak tertentu saja yang aktif, yang lain leyeh-leyeh gitu kan Bu Windy. Nah, saya ingin mengembangkan area itu di mana siswa bisa berperan aktif semua dalam diskusi seperti itu. Oke, berarti yang ingin dikembangkan adalah agar siswa dapat terlibat aktif di dalam pembelajaran ya Bu betul Lili. sekali Bu Windy. Baik, tadi Bu Lili menyebutkan ada beberapa kelompok itu ya. Baik, nah ini yang ingin saya tanyakan lagi Bu Lili. Untuk mengembangkan area tersebut tadi yang Bu Lili sampaikan, kira-kira metode pembelajaran apa yang akan Bu Lili terapkan? Metode atau model pembelajaran yang saya akan terapkan itu adalah cooperative learning. Ya, di mana di situ saya menggunakan metode diskusi, kemudian presentasi seperti itu. Ya, itu dengan kooperatif presentasi. Oke. Dengan metode kooperatif learning, diskusi dan presentasi, berarti nanti bisa terlihat jelas sintak pembelajarannya nanti pada pembelajaran Bu Lili. Iya, betul sekali. Oke, nanti saya coba lihat ya Bu Lili terkait metode yang akan Bu Lili laksanakan. Nah, untuk melakukan metode itu, kira-kira strategi apa yang sudah Bu Lili siapkan nih? Strategi yang sudah saya siapkan itu karena ini tadi fokus pada agar anak itu berperan aktif. Saya mempunyai strategi itu mampir warung teman seperti itu. Warung teman. Iya, istilahnya adalah mampir warung teman. Di mana nanti setiap kelompok saya bagi, kemudian di setiap kelompok itu punya pembahasan sendiri yang berbeda-beda. Pembahasannya dalam satu teks itu saya bagi untuk beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok punya tugas
tugas sendiri untuk mendiskusikan yang mereka dapat. Nah, nanti setiap kelompok itu punya penjaga warungnya Bu Windy. Jadi dia punya jualannya, tadi jualannya adalah materi yang sudah dia dapat dan didiskusikan. Kemudian ada penjaga toko. Nah, penjaga tokonya itu adalah siswa yang di situ tugasnya untuk memberikan informasi terhadap hasil diskusi yang sudah mereka diskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, apa tugas teman yang lain? Di sini mampir ke warung teman-teman yang lain, Bu Windy. Jadi ke kelompok lain untuk meminta hasil diskusi dari kelompok lain yang nantinya teman-teman atau peserta didik yang sudah dibagi ke warung yang lain, dia ketika kembali ke kelompoknya melaporkan hasil apa yang mereka dapat, sehingga ketika mereka membahas teks itu atau cerita tersebut, dia bisa mengumpulkan seluruh ceritanya dan cepat memahami isi cerita seperti itu dengan dibagi tugas mereka masing-masing seperti itu. Jadi di sini akan terlihat nih nanti semua anggota kelompok itu punya tugasnya dan dia akan berperan aktif di dalam diskusi tersebut. Ya. Iya. Baik Bu Lili, untuk strategi tadi yang pertama Bu Lili ada strategi mampir warung teman ya. Mampir warung teman. Nanti berarti di situ intinya adalah sharing discuss atau sharing diskusi gitu ya. Saling mencari informasi. Baik, itu strategi yang pertama. Kira-kira ada strategi lain nggak yang digunakan Bu Lili untuk memancing keaktifan siswa nanti? Nanti kan ketika mereka diskusi, dia tidak hanya mendiskusikan cerita itu, tapi di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan informasi detail dan makna yang ada di dalam cerita. Nah, nanti saya berkeliling nih Bu Windy untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya siswa dapat terpacu gitu ya untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk aktif di dalam diskusi seperti itu. Oke, baik, berarti ada strategi lain yaitu pertanyaan pemantik ya, yang nanti akan Bu Lili susun dan Bu Lili berkeliling satu kelompok dengan kelompok lain. Iya, betul sekali Bu. Oke, baik, semoga strategi yang ini bisa tepat mengatasi kekurang aktifan anak di dalam kelas ya Bu. Iya, semoga bisa tercapai tujuan yang saya harapkan ya. Oke, baik, amin. Nah Bu Lili, ini terkait dengan strategi, kira-kira diferensiasi apa yang akan Bu Lili terapkan? Diferensiasi yang saya akan terapkan itu saya untuk menyiapkan kesiapan murid ini Bu Windy, saya akan membagikan terlebih dahulu materi terkait dengan naratif ya. Jadi materinya nanti bisa dalam bentuk artikel, kemudian ada video YouTube, kemudian bisa menggunakan buku pegangan di kelas 12 seperti itu. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya yaitu tadi saya melibatkan seluruh siswa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Saya bebaskan sesuai kemampuan mereka. Kemudian produknya Bu Windy. Jadi nanti hasil diskusi itu ada sebuah produk yang harus mereka buat gitu ya. Dari hasil diskusinya saya bebaskan. Mereka mau gunakan nanti bisa PowerPoint atau mau menggunakan poster, bahkan menggunakan komik, itu saya juga bebaskan. Silakan sesuai dengan minat dari siswa ingin membuat produk apa gitu Bu Lili. Berarti Bu Lili menerapkan 3 diferensiasi Bu Lili. Ada pada saat persiapan diferensiasi konten dengan berbagai materi yang sudah Bu Lili siapkan. Kemudian nanti diproses, siswa dibagi sesuai dengan kemampuannya Bu Lili. Dan yang terakhir di diferensiasi produk Bu Lili dengan teknik presentasi dengan berbagai media begitu sekali Bu Windy. Oke, baik. Sedikit ada gambaran untuk saya di observasi awal ini. Nah, nanti kira-kira langkah yang akan Bu Lili lakukan untuk pengambilan nilai atau asesmen yang akan Bu Lili lakukan itu bagaimana? Ya, berarti di sini saya ada 3 asesmen Bu Windy, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Ya, untuk for learning itu saya menilai proses Bu Windy. Jadi melakukan dengan observasi siswa. Jadi saya melihat keaktifan saat itu siswa diskusi, kemudian bagaimana siswa menjawab pertanyaan pemantik tadi. Kemudian untuk
assessment of learningnya saya ambil sebagai penilaian sumatifnya itu hasil produknya Bu Windy. Jadi hasil produk ini saya jadikan penilaian learning. Iya, as learning. Bukan, of learning. Untuk as learningnya saya akan melibatkan siswa Bu Windy. Jadi siswa akan saya libatkan untuk penilaian, diantaranya adalah penilaian sikap, itu menggunakan penilaian antar teman seperti itu. Kemudian ketika membuat rubrik penilaian pun saya akan diskusi dengan siswa seperti itu, kira-kira aspek apa saja yang akan dinilai dan kriterianya seperti apa, biar anak-anak juga tahu. Untuk kriterianya sudah mereka buat sendiri hasil kesepakatan bersama seperti itu Bu Windy. Oke, baik, untuk asesmennya jelas ya Bu Lili. Bu Lili, semua proses ada asesmennya ya. Dari for learning, as learning, kemudian off learning ya. Untuk off learning Bu Lili menilai produknya nanti dari anak-anak. Untuk for learning Bu Lili menilai proses pembelajarannya, berarti nanti dari diskusi keaktifannya sampai presentasi. baik. Kemudian untuk as learning Bu Lili melibatkan penilaian teman dengan teman, saling menilai mungkin bisa pada saat presentasi begitu berarti. Itu nanti saya bisa buatkan form. Ada formnya ya, form penilaian teman. disiapkan form berarti. Oke. Untuk rubriknya tadi Bu Lili sudah didiskusikan terlebih dahulu, berarti sebelum ini Bu Lili sudah mendiskusikan terlebih dahulu. Sebelumnya memang ketika pembelajaran itu nanti saya berikan tujuan pembelajarannya apa, kemudian walaupun tidak secara di kelas gitu Ibu, jadi pertemuan sebelumnya saya memberitahukan kita itu besok mau ini, kira-kira rubrik penilaiannya mau apa anak-anak. Nah itu kita udah sepakati dari awal dulu. Jadi ketika pembelajaran anak-anak sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Betul, apa yang akan mereka nilai, apa yang akan dinilai oleh mereka. Bu Lili, terkait dengan praobservasi, mungkin saya sudah ada gambaran Bu Lili akan memberikan pembelajaran yang seperti apa, metodenya bagaimana, strateginya yang akan diterapkan apa, kemudian asesmennya bagaimana, saya sudah ada gambaran. Mungkin untuk praobservasi ini cukup, nanti untuk tindak lanjutnya akan saya tanyakan pada saat setelah Bu Lili melakukan observasi di kelas Bu. Oke Bu Lili, terima kasih sekali untuk praobservasi ini. Sama-sama Bu Windy. Besok saya izin ikut masuk ke kelasnya Bu Lili siap. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Lili. Terima kasih. Mungkin cukup sekian praobservasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Hi today. I'm fine. I'm very well, thank you. Okay, before we continue our meeting, let's start our meeting today by pray together, and one of you please lead to pray together. Silakan salah satu memimpin doa. Attention please. Let's try. Okay, everybody. Before we continue to the next session, I would like to check your attendance list. Like before, please say present or I'm here when I call your name. Is it right? Is it clear? Yes. I'm Priyansa. I've been there. Present. Alpha. Okay, everybody. Are you happy today? Are you cool today? Sama ya, hari ini cuacanya sangat dingin, itu juga dingin, tetapi sesuai kesepakatan kita ketika di kelas tidak boleh menggunakan jaket. Oke, baik anak.
kita patuhi kesepakatan yang sudah kita sepakati. Oke, semuanya sudah rapi ya anak ya. Nah, yang masih pakai kaos, besok lagi ketika nggak ada kegiatan tidak boleh mengenakan kaos. Oke, ibu lihat kelas ini tampil beda hari ini, gitu ya. Karena kemarin habis lomba kebersihan ya. Iya, iya. Enggak. Kelas ini sudah cukup bersih, bagus ya, indah, rapi. Ada rainbow di sana, gitu ya. Oke anak-anak, untuk kegiatan hari ini, ya. Nah, itu mau ingatkan selalu, ya, di kelasnya boleh apa? No bullying. Ya. Di kelas siapapun harus no bullying. Nggak ada perundungan di kelas, khususnya di kelas 12 dan secara umum di SMA Negeri 1. Karena bullying ini dampaknya luar biasa anak-anak. Coba kalian lihat ya, berita yang lagi viral saat ini, mahasiswa kedokteran. Tahu beritanya? Apa beritanya? Senioritas di kedokteran anestesi ya, itu PDSS ya. Nah, itu kasusnya apa di sini? Mahasiswa kedokterannya apa? dirundung sama seniornya yang merasa serba benar itu. Yang merasa serba benar, apalagi kalian kelas 12 ini nggak boleh ya merasa menjadi senioritas adik-adik kelasnya, sehingga nanti ada perhubungan ke adik-adik kelas. Ini sudah menjadi evaluasi bagi kita semua ya. Mahasiswa kedokteran itu melakukan bundir ya, bundir dalam tanda kutip, karena ini adalah efek dari pembulian. Mungkin pembulian itu menurut kita secara sekilas kita dengar itu remeh gitu ya, tetapi sebenarnya dampaknya sangat luar biasa. Sehingga ini selalu mengingatkan agar kita selalu menjaga kondusivitas kelas, kenyamanan sekolah dengan menerapkan no bullying. Oke. Ya, selanjutnya profil pelajar Pancasila. Nah, kita kan tujuan kita dalam pembelajaran kali ini tentunya tidak lepas dengan profil pelajar Pancasila. Nah, fokus dari profil pelajar Pancasila kita hari ini yaitu kalian bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah terlihat dari apa? Berdoa, kemudian kalian tadi di awal ya sudah membaca surat-surat pendek sebelum itu masuk ya. Nah, kemudian ada lagi bernalar kritis. Nanti melalui kegiatan kita hari ini diharapkan nanti kalian bisa bernalar kritis. Melalui kegiatan nanti ada kegiatan diskusi ya, kemudian menganalisis sebuah teks nanti di sini, dan kalian juga fokus kepada fokus pada kreativitas atau kreatif, karena nanti hasil diskusi ini akan menjadi sebuah produk ya dari hasil kreativitas kalian. Flower. What is flower in English? Kemudian Candle. Ketika kamu melihat mawar, apa yang ada di pikiran kalian? Sebuah uangnya menghirup. Ya, kemudian ketika melihat lilin, api. Ya, ini lilin bukan beli ya. Lihat api, kemudian apa lagi? When you getting birthday, what do you do? Tiup. Ya. Nah, mari kita perhatikan bunga mawar atau bunga lilin ya. Ya, ketika melihat bunga, kita melihat sebuah perasaan kekaguman, jadi kita hidup. Ya, ketika Bu Lili bilang lilin, kalian berarti tiup. Gitu ya, Bu Lili bilang bunga, kalian tiup. Ketika Bu Lili bilang lilin, kalian tiup. Oke, siap? Siap. Oke, bunga, lilin, bunga, lilin. Oke, sekarang sudah rileks? Sudah. Salah satu untuk kita biar rileks itu adalah dengan tarik nafas dan buang. Memimpin senam kita hari ini mumpung masih pagi ya,
gitu ya. The story from Kalimantan. Kita masih membahas tentang cerita yang berasal dari Kalimantan. Terus our lesson today is about narrative text, ya, tentang narrative text. Berarti kita tetap mempelajari tentang sebuah cerita. Nah, di dalam narrative text itu sudah share LKPD, ya, silakan dibuka dulu. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, dari materi itu sehingga ada tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Our learning subject today is you be able to identify the information, detailed information of the story. Ya, jadi kalian akan mengidentifikasi informasi detail terhadap story dan juga kalian bisa identification atau identificate of the main idea of the text. Ya, jadi kalian bisa menentukan, ya, main idea itu apa? What is main idea? Ide pokok, betul, ide pokok karakter. The story of Ujang Gezi and The story of Ujang Gezi and Kutipelang. Oke, melarang. Ya, jadi kita akan belajar cerita itu. But before you read the story, there are some vocabulary. Ya, ada beberapa vocabulary di halaman sebelumnya. Kalian lihat? Yes. Ya, di halaman sebelumnya itu ada beberapa vocabulary. Can you read the first vocabulary? Vocab yang pertama apa? Abundance. Abundance. Kemudian yang kedua ada apa? Apa bacanya? Wisdom. Yang ketiga? Repeat after me. Envious. Offspring. Fears. Jealous. Superstition. Termites. Fell into. Honest. Now you can find by your dictionary. Ya, kamu boleh mencari dalam kamus. Ya, maybe in electronic dictionary boleh pakai kamus yang manual, boleh kamus electronic dictionary yang ada di HP kalian. Tetapi, ya, untuk menuliskan makna dari masing-masing vocab itu, ibu punya permainan dulu. Ya, permainannya adalah nanti ibu akan putarkan sebuah musik. Ibu akan berikan satu radio spidol ini dari mulai dia ya. Oke, jadi nanti dikasih tapi nggak boleh dilempar ya. Oke, ya. Silakan. Ya, bagus. Oke, Oke, jadi
warung-warung yang lain yang akan dibacakan oleh Melia. Oke, pada setelah dari kelompok kami yang berkunjung ke warung yang lain, kami mendapatkan sebuah cerita dalam bahasa Indonesia. Di si paragraf yang pertama yaitu menceritakan tentang dua orang anak laki-laki yang bernama Bujang Beji dan Tumenggung Murbai, di mana Bujang Beji ini memiliki sifat yang sombong dan angkuh, sedangkan Tumenggung Murbai ini memiliki sifat kebalikannya, dia sangat baik hati dan ramah. Dan mereka ini memiliki satu pekerjaan yang sama, yaitu dengan mencari ikan, tetapi mereka juga memiliki tempat untuk menangkap ikan itu berbeda, di mana Bujang Beji ini suka menangkap ikan di sungai Simpang Kapuas yang ikannya lebih sedikit, dan Tumenggung Murbai ini suka menangkap ikan di sungai Rimpang Melawai yang ikannya lebih banyak. Dan pada paragraf kedua ini menceritakan tentang di mana Tumenggung Murbai ini menangkap ikan dengan alat yang bernama bubu. Tumenggung Murbai setelah bubu ini terisi penuh oleh ikan-ikan, Tumenggung merasa iri dengan Tumenggung Murbai karena Tumenggung Murbai itu selalu mendapatkan tangkapan ikan yang lebih banyak daripada Bujang Beji, seperti itu. Thank you. Okay, are you satisfied? Saya oke. Then any question for me? The ending the story. What is the ending of the story? Akhir cerita itu tentang apa? Bisa? Bujang Beji itu gagal mencelakakan dewi-dewi kayangan dan juga marumbai Tumenggung Murbai terhindar dari niat Bujang Beji, dan saat ini puncak bukit Anggasilat dikenal dengan nama Bukit Kelam. Jadi Bujang Beji kan melakukan seperti ritual untuk mengalahkan Tumenggung Murbai, cuman Bujang Beji itu gagal dalam melakukan ritual tersebut. Jadi Tumenggung Murbai tidak tetap selamat kalau tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti itu. Okay, are you satisfied? Yes. Okay, thank you. If there is no question again, please pause your presentation. Oke, sekian dari kami bermenjadi nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for group 1 to present your satisfaction. Ya. Jadi semua kelompok sudah mendapatkan cerita dari hasil mampir warung ya. Oke, jadi kalian lebih cepat ya mendapatkan hasil ceritanya dibandingkan kalian mengerjakan sendiri. Oke, nah dari hasil cerita ini, because all of you have now the content of the story, for the next meeting we are going to discuss about the information and the main idea of each paragraph ya. Jadi minggu depan berarti kita tinggal diskusi lagi mengenai detail information atau informasi detail yang ada dalam cerita serta menentukan main idea di masing-masing paragraph gitu ya. Oke, and then after you discuss for the next meeting, you will be make a product ya. Kamu akan menghasilkan sebuah produk ya. Please make your result discussion by PowerPoint maybe ya, boleh pakai PowerPoint, by video, boleh menggunakan video, poster, or infographics ya. Silakan kalian buat sesuai dengan minat kalian. Kamu mau buatnya hasil presentasi ini menggunakan apa? PPT, video, atau infographics, atau boleh juga melalui poster ya. Is it clear? Okay. So let's we conclude our lesson today ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran
Jadi cerita ini Ibu